tahanan keluarga. Kepada Ibu Ledia dan ayahanda yang hari ini duet maut kelihatannya, kami persilakan. Baik, pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang terhormat. Pada hari ini kami pengusulnya ada 4 orang, bukan cuma kami. Ya. Ada saya, Ledia Hanifah dari fraksi PKS, ayahanda kita, Ayah Ali Taher Parosong dari fraksi PAN, ada Pak Sodik Mujahid virtual hadir dari fraksi Gerindra, dan Ibu Neti Prasetyani yang ada di sebelah kanan saya dari Komisi 9. Selamat datang Bu Neti. Mohon maaf tadi saya kelupaan Bu Neti karena pakai masker. Ini kadang-kadang pakai masker ini Bu, agak-agak susah kita mengidentifikasi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagaimana rapat terakhir meminta kami untuk melakukan perubahan terkait dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini, terutama dalam beberapa konstruksi. Jadi ingin disampaikan, pertama, ada sejumlah perubahan. Boleh Mbak yang matriks, yang ingin disampaikan adalah menjelaskan tentang sejumlah perubahan yang hasil rapat belum dapat ya. Yang words matrix belum dapat. Baik, sambil menunggu ada sejumlah, kalau gitu yang ini di ke slide 9 aja langsung. Slide 9. Kalau kita lihat ada beberapa perubahan yang dimaksudkan pada presentasi ini adalah ketika kita bicara sebelumnya, pokok pengaturannya lebih kepada individu anggota keluarga. Tetapi kemudian dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu anggota, kita mengubah konstruksinya bahwa pengaturannya adalah kepada pemerintah. Titik tekan pengaturannya adalah memastikan negara hadir dalam memfasilitasi keluarga untuk tumbuh kembang secara mandiri dan punya keterampilan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. Sehingga kemudian pengaturan-pengaturannya ini menjadi lebih mengarahkan kepada negara untuk memberikan fasilitasi kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Nah, yang pertama bicara tentang bagaimana negara memasukkan keluarga sebagai bahan pertimbangan di dalam perencanaan pembangunan ketahanan keluarga ini dalam pembahasan di dalam perencanaan pembangunan, karena kami memandang bahwa implikasi dari pembangunan itu yang juga akan merasakannya bukan individu saja, tetapi keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil dalam bernegara kita. Kemudian pengaturan berikutnya yang kita masukkan, jadi ketika bicara soal rencana induk yang akan nanti leading sektornya diarahkan kepada Badan BKKBN, kemudian di kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Juga kita mengatur terkait dengan lingkungan ramah keluarga, difokuskan pada pekerjaan ramah keluarga dan wilayah ramah keluarga. Kemudian ada pelindungan ketahanan keluarga, pelindungan eksistensi dan legalitas keluarga, pencegahan kerentanan keluarga, penanganan kerentanan keluarga, serta yang terakhir adalah sistem informasi ketahanan keluarga yang ini nanti akan dipergunakan untuk menjalankan program pembangunan ketahanan keluarga di masyarakat. Strategi yang
dilakukan adalah strategi pengawas utamaan ketahanan keluarga. Bapak Ibu, ada yang berikut sebelumnya berarti ya, terkait dengan apa yang diubah. Kayaknya ada yang nggak masuk. Nah, ini dia. Kalau di draft pertama, semua hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, baik itu individu, keluarga, itu menjadi dimasukkan. Kemudian dari masukan-masukan, karena kita konstruksinya mengatur negara memberikan fasilitasi pada keluarga yang beragam. Jadi keluarga tidak dimaksudkan untuk diseragamkan, melainkan keluarga itu masing-masing memiliki persoalan dan sumber daya yang berbeda. Karenanya fasilitasi yang harus diberikan oleh negara menjadi satu hal yang sangat penting. Kita mencabut pasal-pasal terkait dengan hak dan kewajiban individual dalam keluarga, juga tidak memasukkan kewajiban suami istri di dalam keluarga, karena itu sudah ada masing-masing dalam Undang-Undang 52 2009 dan 174. Kita juga tidak memasukkan bab tentang pengasuhan anak karena sangat luas cakupannya. Kami memandang perlu ada rancangan undang-undang terpisah, dan ternyata memang dalam Prolegnas 2020-2024 itu sudah masuk ada rancangan undang-undang pengasuhan anak. Kemudian tidak memasukkan larangan aborsi yang dimasukkan di dalam yang sebelumnya, di draft sebelumnya, dan kita tidak memasukkan sanksi pidana maupun perdata. Jadi rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini adalah lex spesialis dari Undang-Undang 52 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga dari bab 7, karena dia hanya mengatur tentang ketahanan keluarga di pasal 47 dan 48. Kemudian kalau kita melihat ada apa yang menyebabkan kemudian kami mengatakan bahwa ini adalah lex spesialis. Ada hal-hal yang diatur. Pertama, berkaitan tentang pembangunan ketahanan keluarga ini, karena dia akan mencakup pembangunan ketahanan keluarga dan menjadikan tahapan perkembangan keluarga sebagai acuan pendekatan dengan implementasi kebijakan dan program. Karena kami memandang bahwa pendekatan pembangunan pada keluarga itu harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan keluarga, maka tidak boleh disamaratakan. Artinya fasilitasinya tergantung kebutuhan keluarga itu sendiri. Kalau dilihat bahwa ada 4 komponen dalam ketahanan keluarga: ketahanan mental spiritual, ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. 4 komponen ini menjadi hal yang dicermati bahwa pembangunan ketahanan keluarga ini sifatnya hulu. Jadi bukan sifatnya hilir ketika kemudian terjadi persoalan-persoalan baru kita turun, tapi justru sifatnya hulu sebagai pencegahan. Kemudian yang berikutnya, di bab tentang ketahanan keluarga ini kami memasukkan pasal berkaitan dengan pengaruh utamaan. Pengaruh utamaan ini adalah bagian dari strategi dari menjadikan pembangunan ketahanan keluarga sebagai satu hal yang kita integrasikan perspektifnya secara rasional dan sistematis pada setiap tahapan siklus pembangunan. Dan pengaruh utamaan ketahanan keluarga itu mencakup pemenuhan hak dasar keluarga, perlindungan dari kerentanan keluarga, perlindungan khusus keluarga, pemenuhan hak akses informasi bagi keluarga. Apakah yang dimaksudkan pada pemenuhan hak akses terhadap keluarga adalah pertama, berkaitan dengan pemenuhan hak dasar keluarga itu termasuk namun tidak terbatas pada hak legalitas, edukasi keluarga, kesehatan reproduksi, pengasuhan, kebutuhan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan lansia. Di huruf B, perlindungan dan dari kerentanan keluarga yang
Dimaksud dengan ini termasuk diantaranya adalah pelindungan dari kerentanan pangan, sandang, ketidaklayakan tempat tinggal dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman. Pelindungan khusus keluarga yang dimaksud adalah pelindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual. Pemenuhan hak akses informasi bagi keluarga termasuk diantaranya informasi pada kegiatan pembangunan, sumber daya ekonomi, lingkungan yang layak, serta prosedur perizinan termasuk di dalamnya kepemilikan lahan, bangunan, serta barang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang juga menjadi hal yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini ada di bab 3, yaitu tentang rencana induk ketahanan keluarga, yang dia akan menjadi pedoman pembangunan ketahanan keluarga yang disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang tentunya memperhatikan komponen ketahanan keluarga, tahapan perkembangan keluarga, aspek-aspek pengaruh utamaan keluarga, kebermanfaatan bagi peningkatan kualitas dan kapasitas keluarga, kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Juga memperhatikan tentang agama, sosial, budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan lingkungan strategis. Yang juga diatur secara khusus di dalam rancangan undang-undang ini adalah lingkungan ramah keluarga di bab 4. Kami memasukkan 2 bagian, yaitu pekerjaan ramah keluarga dan juga wilayah ramah keluarga. Boleh lanjut? Nah, pada ini kenapa kemudian menjadi bagian yang perlu diperhatikan, karena pada kondisinya dengan era industrialisasi yang luar biasa sekarang ini, kesempatan keluarga untuk berkembang justru mengalami tantangannya berhadapan dengan kondisi di mana keluarga-keluarga secara umum baik suami maupun istri sama-sama bekerja. Karenanya kemudian kami mengusulkan memungkinkannya ada perjanjian secara khusus antara pekerja dan pemberi kerja terkait dengan jam kerja yang bisa fleksibel, kemudian cuti persiapan perkawinan, cuti melahirkan untuk istri dan juga untuk suami yang istrinya melahirkan, maksudnya cuti untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, fasilitas khusus menyusui, dan tunjangan keluarga bagi pengampu dalam keluarga. Juga ada wilayah ramah keluarga yang manusiawi, sehat dan nyaman, aman dan nyaman, memiliki sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, teman penitipan anak, serta ruang terbuka publik untuk rekreasi. Dan ketersediaan fasilitasi tempat tinggal layak huni bagi keluarga rentan. Kenapa ini menjadi concern kami, fasilitasi? Karena konteksnya keluarga-keluarga rentan memiliki persoalan-persoalan yang munculnya seringkali dari ketiadaan tempat bagi mereka untuk tinggal secara layak. Karenanya fasilitasi ini menjadi bagian yang penting dari kami untuk diusulkan. Di bab 5 tentang pelindungan ketahanan keluarga yang meliputi pelindungan eksistensi keluarga dari ancaman fisik dan non-fisik sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelindungan legalitas keluarga, dan pelindungan dari kerentanan keluarga. Pelindungan kerentanan keluarga ini kita lakukan dengan pencegahan kerentanan keluarga melalui pendidikan ketahanan keluarga, pelatihan ketahanan keluarga, dan konsultasi ketahanan keluarga. Penanganan kerentanan keluarga ini dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk membantu dan mendukung keluarga dalam menghadapi situasi rentan atau krisis agar memiliki kelentingan keluarga. Di halaman berikut, Mbak. Jadi kenapa kami menyebutkan kelentingan? Karena kami tahu dan saya yakin Bapak Ibu juga memahami, mengetahui tiap keluarga memiliki persoalannya masing-masing, dan kita berharap agar mereka memiliki keterampilan, kemampuan untuk kembali artinya mengatasi persoalan-persoalan itu dan kembali bisa mengatasi masalah yang dihadapi, dan kemudian
keluarga tetap bisa tumbuh kembang dengan nyaman dan mandiri. Di manakah kelembagaan yang diamanatkan oleh rancangan undang-undang ini, yaitu di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di dalamnya BKKBN juga akan yang kita dorong untuk berada sampai pada tingkat kota kabupaten, dan BKKBN juga akan membentuk pusat layanan ketahanan keluarga yang nanti akan menjalankan tugas pendidikan, pelatihan, dan juga konsultasi. Dan di dalam konsultasi ini kami memasukkan frasa tentang kewajiban menjaga kerahasiaan identitas, data pribadi, dan informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi di dalam keluarga agar semua ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian dengan sistem informasi ketahanan keluarga, ini menjadi bagian untuk dilakukan bagi bagian dari perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi, pengaduan, media belajar terkait ketahanan keluarga, dan basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional. Karena kita semua memahami bahwa kalau kemudian Presiden menyampaikan pentingnya targetnya Indonesia maju, SDM unggul, maka jadi satu hal yang sangat penting pembangunan SDM itu juga dimulai dari keluarga. Kemudian terkait dengan pemantauan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator ketahanan keluarga, ada peran serta masyarakat, dan penghargaan dan dukungan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan fasilitasi atau kontribusi terhadap pembangunan ketahanan keluarga. Pendanaannya bisa dilakukan melalui APBN, APBD maupun sumber lain yang tidak mengikat, dan itu secara umum perubahannya. Kami ingin menyampaikan kalau matriksnya sudah ada ya, Mbak, sudah dapat di dalam matriksnya. Jadi ada perubahannya dari jumlah pasal dan babnya serta pengaturan-pengaturannya. Pertama, semula di draft pertama ada 15 jumlah bab dan 146 jumlah pasal serta lampiran penjelasan. Pada draft kedua ini sudah diubah di bagian ada 12 bab dan 66 jumlah pasal. Dan kami juga sudah menyampaikan perubahan terkait dengan ini, yaitu di bab 1 dari 22 definisi di ketentuan umum kita mengubah konstruksi bab 1 itu menjadi 9 definisi, memasukkan asas dan tujuan. Kemudian di bab 2 yang semula terpisah jadi kan 1, dan kita bab 2-nya menjadi pembangunan ketahanan keluarga. Di bab 3 masih tetap rencana induk pembangunan ketahanan keluarga. Di bab 4 dari penyelenggaraan ketahanan keluarga yang detail mengubah menjadi lingkungan ramah keluarga yang terdiri atas pekerjaan ramah keluarga dan wilayah ramah keluarga. Sebagaimana tadi disampaikan, hal-hal yang detail sudah kami cabut dan tidak ada lagi pengaturannya di dalam rancangan undang-undang di draft kedua. Bab 5 tentang pelindungan ketahanan keluarga, bab 6 yang semula tentang pengasuhan anak dan penampilan, bagaimana kami sampaikan, kami cabut dari draft ini, jadi langsung kemudian pengaturannya tentang kelembagaan. Kami menganggap bahwa pengasuhan anak dan pengampuan ini harus diatur dalam rancangan undang-undang tersendiri. Di bab 7-nya menjadi sistem informasi ketahanan keluarga, bab 8 pemantauan evaluasi, bab 9 peran serta masyarakat, bab 10 penghargaan, bab 11 pendanaan, bab 12 ketentuan penutup. Demikian penjelasan dari perubahan draft pertama ke draft kedua. Pimpinan, saya mohon izin Ayahanda untuk menyampaikan hal-hal yang masih belum tersampaikan tadi oleh saya. Pada Ayahanda dipersilahkan.